Ya, tunggu 2 menit lagi ya. Sudah pada belajar hari ini? Sudah. Belajar Belum. apa? Oh, ada yang belum juga. Yang sudah belajar apa itu? Asia Negara Perikatan. Pelajaran IPS nanti ya. IPS sama PPKN. Mengenai sumber daya alam. Sumber daya Assalamualaikum, alam. Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara. Ya, bentar lagi mulai nih. 1 menit lagi. Oh, sama Mbak Una juga. Ya, sip. Oke, bentar ya. 1 menit lagi kita nanti mulai. Assalamualaikum Mas Ganes. Waalaikumsalam. Ya, sudah banyak nih yang datang. Wah, Mas Nizam juga nih. Mbak Tata. Ya, assalamualaikum Mas Nizam. Pak Guru. Assalamualaikum, Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Nizam. Ya, Mbak Tata tadi mana ini? Oh, ini. Oke, udah jam 10. Ya, nanti teman yang lainnya sambil kita mulai dulu aja ya, apa-apa. Oke, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita hari ini bertemu lagi setelah kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke berapa? 76. Betul ya. Mungkin di daerah kalian ada lomba-lomba ya, lomba-lomba perayaan 17-an, ada yang makan kerupuk. Lomba. Oh, ada lomba. Ya, ada yang ikut lomba, ada yang Aku ada lomba di sini. Ya. Saya ikut lomba. Iya, banyak kali lomba-lomba kemarin diadakan ya. Tadi Pak Guru. Oh, tadi ya. Oh ya. Ya, Ya, ada yang tadi, ada yang kemarin. soal mendadak. Mendadak ya. Ya, ada yang kemarin, ada yang tadi ya. Oke, itu dalam hari rangka kita iya, dalam rangka kemarin masih ke botol Pak Guru. iya, ada yang lomba masukkan pensil dalam botol, ada yang lomba makan kerupuk ya. Iya, ada estafet balap karung, lari karung dan lain sebagainya. Ya, itu semata-mata untuk memeriahkan kegiatan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia kita ya. Dan jangan lupa dalam perlombaan harus mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan berkerumun tapi agak diberi jarak dan juga menggunakan masker. Kecuali dalam melaksanakan lomba. Kalau menonton itu harus jaga jarak ya. Tapi kalau lomba makan kerupuk itu kalau pakai masker kan susah. Ya, makanya kalau dalam lomba itu dibuka dulu, habis itu nanti ditutup lagi dengan masker. Ya, seperti itu. Harus jaga kesehatan karena sebentar lagi kita tanggal 6 September kita akan mengadakan UTS ya, ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester yang pertama. Kalian harus persiapkan itu, tidak hanya persiapkan belajar, tapi juga persiapkan kesehatan ya. Jangan sampai kalian sudah belajar, pas harinya kalian sakit. Aduh ya, sama saja bohong kalau kayak gitu. Makanya dipersiapkan dari sekarang belajarnya dan juga kesehatannya ya, supaya nanti bisa siap melaksanakan penilaian tengah semester besok tanggal 6 September ya. Materinya insya Allah sudah Pak Guru berikan semuanya ya. Itu sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, semoga apa yang nanti kita diskusikan
bisa bermanfaat dan juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang mau memimpin berdoa teman-temannya? Ya. Coba aku siapa ya? Waduh, Pak Guru bingung nih. Saya Pak Guru, Ya, saya. Mbak Tata, coba ini pertanyaan jangan kelihatan. Ya, nanti lagi ya, Mbak Tata dulu, Pak. Ayo, Mbak Tata. Siap, siap berdoa mulai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Tujuan kita berdoa sebelum kegiatan adalah kita tidak terganggu sama setan, dan juga setiap kegiatan yang kita kerjakan itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya jangan lupa berdoa sebelum melakukan semua kegiatan ya, supaya dicatat amalnya sama malaikat yang sebelah kanan ya. Malaikat apa itu yang sebelah kanan? Malaikat apa? Malaikat Raqib. Nah, kalau mencatat amal buruknya malaikat Atid ya. Makanya kita harus selalu berdoa supaya kegiatan kita dicatat sama malaikat Raqib dan dilaporkan kepada Allah. Nah, itu. Sehingga dilaporkannya hanya yang baik-baik saja. Seperti itu ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, tadi berdoa sudah ya. Sekarang kita nyanyi dulu seperti biasa supaya kita tetap semangat dalam belajar, supaya kita bisa cinta terhadap nasional, terhadap bangsa kita. Oke. 17 Agustus ya. Oke, lagi nggak apa-apa. Kemarin sudah, sekarang kita lagi 17 Agustus lagi ya. Bareng-bareng semua mic-nya dinyalakan ya supaya kita semangat dalam belajar nanti ya. Oke. 1 2 3. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita. Bangsa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Ya, tetap setia membela negara kita. Oke, sip ya. Itu sepintas tentang menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Semangat perjuangan nenek moyang kita terdahulu bisa menuruni kita di hari ini ya. Oke. Guru matikan dulu. Nah. Ya. Sekarang kita langsung masuk ke pelajaran IPS dulu ya. Ini IPS yang agak banyak nih materinya. IPS bisa dibuka di halaman berapa ya? Halaman dulu ini. Halaman berapa IPS? Halaman 7. Betul, halaman 7 ya. Tadi Pak Guru ya sudah ya. Oke, tadi Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, yaitu KD IPS ya. IPS itu KD 3.1. Mengidentifikasi karakteristik ruang dan halaman 7. Halaman 7 ya. Oke. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. KD 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam
untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari sumber daya alam, halaman 7 ya. Dapat mengetahui manfaat sumber daya alam, contoh sumber daya alam penghasil energi, juga sumber daya alam sebagai bahan makanan, terus mengetahui juga sumber daya alam berdasarkan sifatnya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, terus kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya, berdasarkan lokasinya, berdasarkan pembentukannya, berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomis, serta daerah dengan penghasil ikan terbesar di Indonesia. Nanti kita belajar itu ya. Ada banyak sekali materinya. Kita coba selesaikan di hari ini IPS ya. Semoga IPS dan PPKN di pagi hari ini bisa cepat selesai. Ya, nanti tema 2 subtema yang pertama kita selesai. Oke. Sudah dibuka halaman 7? Sudah semua ya. Oke, sekarang kita belajar tentang IPS, mengenal sumber daya alam. Sumber daya alam sih apa? Ada yang tahu? Yang sudah baca pasti tahu itu. Sumber daya alam adalah tuh di paragraf yang kedua. Sumber daya alam adalah segala sesuatu. Sudah ketemu? Segala yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna atau bermanfaat untuk kebutuhan kita. Ya, contohnya sumber daya alam itu adalah tumbuhan. Ya, boleh. Terus kemudian ada minyak bumi yang dimanfaatkan oleh kita. Ya, itu. Manfaat dari sumber daya alam itu ada apa saja manfaatnya? Sebagai penghasil energi. Ada 2 ya, manfaat sumber daya alam. Sebagai penghasil energi, satu lagi sebagai bahan makanan. Nah, sebagai bahan makanan. Ada 2. Contoh sebagai penghasil energi, contohnya adalah apa? Kalau kamu naik motor, bahan bakarnya apa? Bensin, betul. Itu penghasil energi. Contohnya adalah bensin, ada solar, ada gas alam, ya. Itu contoh penghasil energi. Kalau contoh sebagai bahan makanan, nah, yang punya ayam, siapa yang punya ayam? Ya, itu. Itu contohnya penghasil. Punyanya kucing ya, nggak punya ayam. Oke, nggak apa-apa. Sebagai bahan sebagai bahan makanan contohnya adalah ikan, telur yang dari ayam tadi Pak Guru tanyakan ya, telur, daging, susu. Nah, itu contoh. Aku punyanya ikan. Ya, punya ikan ya, ikan mas, ikan jair. Nah, itu sebagai sebagai bahan makanan. Ya, oke. Terus kemudian sumber daya alam itu berdasarkan sifatnya. Ada berapa? Berdasarkan sifatnya itu. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada berapa? 2. Ya, ada 2. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu renewable. Re itu kembali, new itu baru. Able itu dapat ya, dapat diperbarui kembali ya. Itu yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non renewable ya, itu. Ketemu nggak tulisannya? Ketemu? Ya, oke. Sumber daya alam dengan sifatnya itu ada 2, sumber daya alam yang renewable dan non renewable, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya apa sumber daya alam yang dapat diperbarui? Energi alternatif. Ada air, apalagi? Yang dapat diperbarui itu ada air, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, itu ya, itu dapat diperbarui. Kemudian
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Contohnya barang-barang tambang. Apa saja bahan tambang yang kalian ketahui bahan tambang? Bukan tambang tali, itu bukan ya. Tapi bahan tambang itu bahan-bahan yang digunakan, yang mengambil atau mengeksploitasi dari bumi. Apa contohnya bahan tambang? Ada yang tahu? Tadi itu yang pakai kendaraan bermotor, bahan bakarnya menggunakan apa? Bensin. Bensin, betul. Selain bensin ada lagi barang tambang, banyak ya, ada aspal, ada minyak bumi, ada bensin, ada emas, batu bara, betul, batu bara, tembaga, timah, bauksit, nikel. Nah, itu ya, itu contoh barang tambang yang tidak dapat diperbarui. Makanya dalam mengambil barang tambang itu harus dengan bijak, ya, dengan bijak, tidak langsung diambil semua, itu namanya serakah. Nah, itu. Terus kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua juga ya, sumber daya alam biotik dan juga sumber daya alam abiotik atau non hayati. Biotik itu adalah hayati, ya. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Terus kemudian sumber daya alam non hayati atau abiotik itu adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau benda-benda mati ya. Contohnya adalah tadi air, tanah, barang tambang tadi. Itu yang non hayati atau abiotik. Terus kemudian sumber daya alam berdasarkan lokasinya atau berdasarkan tempatnya. Itu ada sumber daya alam akuatik dan sumber daya alam terestrial. Sudah ketemu? Coba yuk dibacakan yuk. Sumber daya alam akuatik. Coba yuk dibaca bareng-bareng. Sudah ketemu apa belum? Ayo. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang itu sumber daya alam. Yang sumber daya alam berdasarkan lokasinya itu loh. Berdasarkan lokasinya yang tengah. Yang akuatik sama terestrial. Ketemu nggak? Sumber daya alam akuatik adalah yang dijumpai. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang dijumpai di daerah perairan seperti rumput laut, terumbu karang, kepiting, dan lain sebagainya. Sumber daya alam terestrial, sedangkan sumber daya alam terestrial adalah di daerah atau wilayah yang seperti hasil hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Oke, cukup. Ya, itu berdasarkan lokasinya ada sumber daya alam yang ada di laut dan juga ada di daratan. Di laut namanya akuatik, di daratan namanya terestrial. Ya, contoh-contohnya sudah ada tadi ya. Tuh, dibacakan sama Mbak Ara tadi. Kemudian sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Ada berapa itu? Ada 4 ya. Sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, serta sumber daya waktu. Nah, itu ada 4. Sumber daya alam materi itu apa? Sumber daya alam materi itu berupa benda mati dan didapatkan secara langsung dari alam. Bisa melalui beberapa proses seperti penambangan dan pengolahan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tadi barang tambang, ya, itu materi. Kemudian sumber daya alam energi itu menghasilkan energi tadi ya. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas bumi, air, udara, sinar matahari itu menghasilkan energi. Kemudian yang ketiga sumber daya alam ruang. Coba dibacakan yuk bareng-bareng nomor 3 tuh. Sumber daya alam ruang.
Sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah yang berupa ruang tempat atau wilayah yang bisa memanfaatkan kelangsungan hidup. Sumber daya alam ruang ini dipengaruhi hal seperti letak topografi maupun reliefnya seperti gunung dan lembah. Ya, kita cukup. Ya, itu ya. Astronomis, topografi, maupun reliefnya seperti gunung dan lembah. Ya, itu sumber daya alam ruang yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti letak astronomis, topografi, reliefnya, gunung dan lembah, ya. Terus yang keempat adalah sumber daya waktu. Sumber daya waktu, nah, keberadaannya tergantung oleh waktu, musim. Ya. Tergantung oleh waktu atau musim. Misalnya air ketika musim kemarau, keberadaannya sangat sulit ditemukan. Tapi ketika musim hujan sangat berlimpah. Nah, itu sumber daya waktu ya. Waktu itu berhubungan dengan momennya ketika musim kemarau itu air susah. Tapi kalau musim penghujan itu airnya berlimpah. Ya, itu. Kita harus bisa memanfaatkan momen tersebut atau waktu-waktu tertentu itu. Ya, itu. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Ada dua ya, sumber daya alam ekonomis dan juga sumber daya alam non-ekonomis. Ekonomis itu apa? Contohnya adalah yang memiliki nilai jual seperti logam-logam mulia, emas, perak, perunggu, nah itu ya, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Itu yang ekonomis. Kalau yang non-ekonomis itu yang tidak memiliki nilai jual, contohnya udara dan sinar matahari karena jumlahnya berlimpah ya di sekitar kita banyak terdapat itu udara kan kita tidak susah mencarinya ya, sinar matahari juga gampang mencarinya. Oke itu kita kerjakan coba yuk nomor 1 ada yang sudah dikerjakan nomor 1? Belum. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Ya, sepertinya di buku tulis deh ya. Kalau di LKS kayaknya nggak cukup, betul. Nah, Pak Guru akan share screen dulu. Ya, share screen dulu ya. Sudah terlihat? Belum. Oh, belum. Oke, lagi proses. Nah, ini sudah terlihat. Oke. Nomor 1 tolong dibacakan dong. Halaman 9. Jelaskan perbedaan antara sumber daya alam, biotik, dan antibiotik. Abiotik. Literasi. Ya, itu. Perbedaan sumber daya alam biotik. Ya, di buku saja biar gampang ya. Sumber daya alam biotik, sumber daya alam Pak Guru singkat SDA ya. SDA itu artinya sumber daya alam. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Titik. Sedangkan SDA abiotik, ya, SDA itu sumber daya alam ya, Pak Guru singkat saja.
SDA abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Abiotik pakai K-nya, yang berasal dari benda mati. Nah, itu sumber daya alam abiotik dari benda mati ya. Kalau biotik, bio itu biologi ya, berarti dia makhluk hidup, berasal dari makhluk hidup. Kalau A, biotik, A itu tidak ya, berarti tidak berasal dari makhluk hidup atau berasalnya dari benda mati. Itu ya cara menghafalnya. Biotik berarti kan bio itu hidup. Nah, berarti dari makhluk hidup. Kalau abiotik, A itu tidak. Bio itu hidup, berarti yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, sudah? Belum. Oke. Belum. Ya, belum. Ya, oke. Pak Guru atasin lagi. Nah, ya, biotik dan abiotik itu sumber daya alam yang dibagi berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam biotik, sumber daya alam abiotik. Ya. Aku belum. Ya, kalau belum diselesaikan dulu aja. Belum. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi melimpahnya sumber daya alam di Indonesia? Faktornya kira-kira apa ya? Lokasi geografis, dan lokasi geografis itu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya, yang belum selesaikan dulu aja. Pak Guru lanjut nomor 2. Sudah. Letak geografis itu letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya apa saja? Benua Asia dan juga benua Australia. Oleh karena itu Indonesia memiliki berbagai karakteristik yang beragam dalam sumber daya alamnya. Nah, itu lokasi geografis. Lokasi geografis itu ya mempengaruhi melimpahnya sumber daya alam. Yang kedua gini aja wis, lokasi geografis saja. Nomor 1 sudah ya, nomor 1 ya. Sudah. Ya. Nomor berapa? 1. Aku biasanya 30. Ya, nomor 1. Ayo segera. Aku udah Pak Guru, tinggal nomor 3. Ya. Yang sudah dilanjut, yang belum diselesaikan ya. Nomor 3. Apakah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan secara maksimal? Jelaskan pendapatmu. Sudah maksimal ya? Sudah maksimal, tetapi belum itu aku dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu. Kamu di foto. Apakah pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sudah dilakukan dengan maksimal? Sudah maksimal pemanfaatannya, tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik karena belum bisa mengangkat perekonomian kita. Nah, itu.
Kalau bisa memaksimalkan dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu pasti tiap rumah jadi kaya ya, jadi sugih. Nah itu sampai sekarang ternyata masih saja belum dimanfaatkan dengan baik. Yang sudah nomor 4, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dibagi menjadi berapa itu? Ada yang tahu? Nomor 4, berdasarkan pembentukannya sumber daya alam itu dibedakan menjadi berapa? Ada yang tahu? 4. Ya. Yang pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Yang ketiga, daya alam ya, bukan SDMA. Sumber daya alam Aku ruang. nomor 2, Pak Guru. Iya, sebentar. Yang ketiga, yang keempat, sumber daya waktu. Oke. Nomor 2, waduh. Nah, ini. Lokasi geografis. Huruf kecilkan aja oleh gitu. Pak Guru yang 4 nggak Udah, Pak Guru. Ya, sebentar. Pak Guru kecilkan dulu. Oke, sebentar. Pak Guru kecilkan lagi sebentar ya. Ini nomor 2 ada yang belum soalnya ini. Nih. Guru, aku yang nomor 4 yang di bawahnya. Ya. Aku nomor 3. Nomor 2 sudah ya. Nah, Ya. nomor 3. Tuh. sudah Pak Guru. Oke. Ini nomor 3. Nomor 5, bagaimana cara menjaga sumber daya alam agar tidak cepat habis? Tidak menggunakan secara berlebihan ya. Biar tidak habis, maka jangan digunakan dengan berlebihan. Terus bisa juga mengembangkan energi alternatif. Tuh ya. Contoh energi alternatif itu pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga air, tuh ya, biodiesel, biogas. Nah, nanti kita belajar ke sana. Pak Guru, kecil banget. Oh, kecil banget. Nomor 3 sudah ya. Nah, ini. Aku nomor 4 yang 1, Pak Guru. Yang nomor 1 itu sumber daya alam materi. Sudah ya, materi. Terus yang kedua sumber daya alam energi. Yang ketiga sumber daya alam ruang. Yang keempat sumber daya waktu. Tidak menggunakan cara berlebihan ya, cara menjaga sumber daya alamnya agar tidak cepat habis. sudah Pak Guru. Ya. Belum. Belum. Yang sudah bisa dibuka halaman 32 yang sudah.
Sudah. Ya. Belum. Yang sudah dibuka halaman 32 ya. Kita belajar tentang Indonesia negara perikanan. Nah, itu. Sektor maritim di Indonesia menjadi sangat strategis bagi negara kita. Ya. Sudah. Ya, meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius dibanding dengan sektor daratan. Padahal, jika potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan baik, dengan berinovasi, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan, ya, menjadi aset itu ya. Jika memanfaatkan laut dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan juga masyarakat Indonesia. Ya. Pak Guru, Ya. nomor 5 belum. Nomor berapa? Soalnya tadi nomor 5. Ya itu nomor 5. Tuh nomor 5 itu. Ya. Ini mudinya. Avivo pun masih orang jago. Ya, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Yang belum selesai diselesaikan dulu aja. Yang sudah dibuka halaman 32 ya. Sambil Pak Guru jelaskan. Secara potensi perikanan Indonesia itu adalah yang terbesar di dunia. Wah, paling besar ya. Karena jumlah lautannya itu paling luas. Baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap atau capture fisheries, dan perikanan budidaya atau aquaculture budidaya. Dengan potensi produksi sekitar 67 juta ton per tahun. Nah itu banyak ya. Negara Indonesia ya, negara kita itu terbesar sektor perikanannya. Di daerah mana saja? Yang pertama ada di Kabupaten Tegal, di Tegal, Jawa Tengah. Ya. Terus kemudian ada di Cilacap. Nah, kota di tetangga kita, ya, kota tetangga kita, Kabupaten Cilacap. Kemudian di Muncar, Banyuwangi, di Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Nah, itu daerah-daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Di Jawa Tengah ada dua ya, di Cilacap dan juga di Tegal. Tuh, ya, daerah penghasil ikan terbesar. Sudah? Sekarang kita halaman 33 ya. Sudah. Halaman 33, ada pertanyaan tuh. Sudah. Ya. Berdasarkan cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua. Tadi sesuai dengan penjelasan Pak Guru tadi, perikanan apa saja itu? Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kalau perikanan tangkap itu kita menangkap ya, contohnya mencari di laut, mencari ikan di laut, itu contoh perikanan tangkap. Kita menangkap ikan, menangkap udang. Ya, contoh kita menangkap lobster. Nah, itu contoh perikanan tangkap. Kalau perikanan budidaya itu perikanan yang merupakan hasil dari budidaya kita. Contohnya lele, gurame, jair, nila. Nah, itu ya, itu contoh perikanan dari budidaya atau aquaculture. Kalau perikanan tangkap, catcher fisheries ya, atau mancing di lautan. Nah, seperti itu ya. Bahasanya mancing nang laut. Menangkap ikan di laut. Sudah nomor 1 ya? Belum. Oh, belum. Kayak Guru ke bawain aja kalau kayak gitu. Guru bawakan aja. Nah, seperti ini. Yang sudah nomor 2, apa yang menyebabkan Kabupaten Cilacap mengalami penurunan pada jumlah produksi perikanan ya? Kalau kalian baca tadi artikelnya, itu Kabupaten Cilacap itu mengalami penurunan
jumlah produksi ikan-ikan di Cilacap itu menurun. Kenapa? Ketika musim angin barat nih, ketika musim angin barat, banyak nelayan enggan melaut. Pak Guru, tulisan anginnya itu. Oh iya, angin. Ya, ini angin. Tipo, ini namanya tipo. Ya, Pak Guru nulis angin, keluarnya angin. Nah, ketika musim angin barat ya, angin barat dikasih koma biar nanti terlihat jelas. Ketika musim angin barat, banyak nelayan enggan melaut. Sehingga jumlah ikan yang ditangkap menurun. Nah, menurunnya bukan karena apa-apa. Karena ada angin barat. Angin barat menyebabkan gelombang laut tinggi. Nah, pada takut melaut nelayannya. Ya, sehingga jumlah ikan yang ditangkap itu menurun. Nah, kalau jumlah ikan ditangkap menurun, maka harga ikannya bisa tinggi, bisa mahal. Ya, karena kebutuhan ikannya tinggi, tetapi ikannya tidak ada, barangnya tidak ada, ya, jadinya harganya tinggi. Itu kenapa di Cilacap ketika musim angin barat itu harga ikannya tinggi, ya, karena nelayan itu jarang yang melaut. Nomor 3. Apa saja faktor pendukung perikanan di Indonesia? Nah, ini ya. Luas lautan. Luas laut. Nah, luas laut kita paling lebar, paling luas dibanding negara-negara lainnya. Banyak terumbu karang. Apa hubungannya terumbu karang dengan ikan? Nah, kalau terumbu karang banyak, berarti ikan-ikan di situ juga banyak karena terumbu karang itu tempat hidupnya ikan. Banyak terumbu karang, ya, itu yang mempengaruhi perikanan di Indonesia. Banyak terumbu karang. Terus apa lagi kira-kira? Sedikitnya eksploitasi laut. Nah, masih sedikit ya mengeksploitasi laut atau memanfaatkan laut. Sehingga Indonesia menjadi negara perikanan yang terbesar. Harusnya bisa memanfaatkan hasil ikan atau hasil laut. Ya, jangan malah merusak. Tuh, faktor pendukung perikanan di Indonesia itu adalah yang pertama luas laut, ya pasti semakin luas semakin banyak ikannya, biasanya seperti itu. Semakin luas kolamnya berarti ikannya juga semakin banyak. Ya, laut itu ibaratnya kolam. Terus terumbu karang itu karang-karang yang ada di laut, yang di laut, itu menjadi rumahnya ikan. Nah, kalau rumahnya ada, berarti ikannya senang betah di situ. Coba kalau terumbu karangnya tidak ada, pasti ikan mau berlindung di mana? Ikan mau tidur di mana? Ya, tuh terumbu karang juga sebagai tempat berlindung dari hewan-hewan pemangsa ikan. Contohnya dari hiu, dari paus. Nah itu ya, kalau ada terumbu karang, paus atau hiu enggan untuk mendekat. Nah, karena terumbu karang itu kan keras ya. Tuh, makanya jangan merusak terumbu karang. Sudah? Sudah. Oke, nomor 4.
daerah di Indonesia yang menjadi penghasil ikan terbesar tadi ada di mana saja? Tegal, Cilacap, mana lagi ya? Muncar, Kepulauan Riau, NTT, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Nah, ini. Tegal, Cilacap, Muncar, Kepulauan Riau, NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Itu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Nomor 5, jelaskan jenis ikan yang diekspor dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, dari artikel tadi ya, di buku ada itu tadi. Sulawesi Selatan itu mengekspor jenis ikan kelas A atau standar ekspor. Contohnya adalah ikan cakalang. Ikan cakalang itu diekspor ke negara-negara luar ya, Eropa, Asia gitu. Itu dihasilkan di daerah Sulawesi Selatan. Sudah? Sudah. Nah, oke. Oh, ada yang belum nomor 4. Ya, Pak Guru tunggu. Sambil yang lain boleh istirahat dulu, silakan. Yang lain boleh istirahat dulu. Ada yang puasa hari ini? Enggak. Oh, enggak. Ya, Bapak. Ini dianjurkan untuk berpuasa 2 hari ya. Ini sekarang sama besok. Boleh, besok kan Bapak tambah sekarang lebih baik lagi ya. Itu untuk menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Ya, ini 10 Muharram besok. Sekarang 9 ya. 9 dan 10 dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram atau tahun baru Hijriah. Ya, bagi yang berpuasa, Pak Guru mengucapkan selamat. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa hari ini ataupun besok ya. Karena besok kita nggak ketemu ya. Besok pelajaran agama sama PCOK. Jadi Pak Guru nggak ketemu. Paling ketemu lagi hari Jumat besok. Sudah ya? Ini nomor 4, nomor 5. Sudah. Udah akan stop share kalau gitu. Ya, IPS sudah selesai. Habis ini nanti PPKN ya, sebentar. PPKN hanya sebentar. Ya, tadi kita belajar apa IPS? Tentang apa? Sumber? Ya, Indonesia negara perikanan. Ya, negara perikanan. Indonesia merupakan negara perikanan ya. Daerah di Indonesia penghasil perikanan ada di mana saja? Daerah di Indonesia penghasil ikan terbesar di mana saja? Faktor pendukung. Ada di mana? Tegal. Terus? Cilacap, Muncar, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Ekspor ikan dari Sulawesi Selatan apa tadi? Ikan cakalang. Ikan cakalang ya, dari Sulawesi Selatan itu diekspor ke luar negeri ya. Itu tadi kita belajar tentang itu ya, ada sumber daya alam, ada penghasil ikan terbesar. Nah, itu kita belajar itu IPS ya. Oke, IPS kita sudah selesai. Kita masuk ke PPKN. Oke, PPKN ya. PPKN
Coba kalian buka halaman 14. Ya, halaman 14. Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pelajaran PPKN, yaitu KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar tentang hak dan kewajibannya. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui perbedaan hak dan kewajiban, contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ya maksudnya, contoh kewajiban anak di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, bentuk hak warga masyarakat terhadap energi listrik, contoh bentuk penghematan energi listrik, manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap energi listrik, akibat tidak seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap energi listrik, contoh pelaksanaan hak tentang keberadaan minyak bumi, contoh pelaksanaan kewajiban terhadap keberadaan minyak bumi, serta cara menghemat minyak bumi. Sudah dibuka halaman 14? Sudah, oke. Sebentar, Pak Guru berarti ini halaman 13. Ya, oke. Apa yang kalian ketahui tentang hak? Hak itu apa? Apa itu hak? Ada yang tahu hak itu apa? Hak bukan sepatu ya, sepatu hak itu bukan ya. Sesuatu yang melekat dalam diri setiap orang semenjak lahir. Iya, hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kalian dapatkan, ya. Contohnya hak di rumah. Hak di rumah itu hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. Kalau kalian tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kalian minta hak itu, karena itu merupakan sesuatu yang harus kalian dapatkan, ya. Mendapatkan uang saku untuk jajan, nah itu juga hak, ya. Tapi hak tersebut jangan disalahgunakan, pokoknya minta uang yang banyak, nah jangan seperti itu, ya. Sesuai dengan kemampuan dari orang tua, ya. Setiap anak itu berbeda-beda kemampuan orang tuanya, ya. Ya, makanya kalau minta sesuatu melihat kondisi dari orang tua, itu, ya. Ya. Kewajiban, apa itu kewajiban? Ada yang tahu kewajiban itu apa? Tidak. Kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus. Sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Contohnya kewajibanmu sebagai seorang pelajar itu apa? Belajar. Kewajibanmu belajar. Nah, itu kewajiban, sesuatu yang harus kalian kerjakan, ya. Belajar, terus membantu orang tua itu kewajiban, ya. Membantu orang tua di rumah, ya. Jangan sampai kamu melihat orang tuamu kedang serakan dewek, ya, nyapu dewek padahal kamu lagi mainan, ya. Tidak seperti itu. Oke, untuk bisa mengetahui apa itu hak dan kewajiban, ya. Kenapa Mas Nizam? Kedung serakan itu apa? Kenapa? Kedung serakan? Kedung serakan itu apa? Kedang serakan itu kesulitan sendiri. Contohnya ibumu lagi mencuci baju, ya, padahal kamarnya masih berantakan. Nah, itu kamu seharusnya membantu, ya, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu, ya. Kamu harus membantu kegiatan atau pekerjaan dari ibu atau bunda kalian, ya. Itu maksudnya itu. Nah, ya, coba ini daripada membaca, ya, coba kita langsung kerjakan saja halaman 16. Nah, kita nanti bisa langsung membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban, ya. Hak itu, yuk ditulis, coba Pak Guru akan share screen, ya. Itu yang di paling bawah. Ditulis di yang paling bawah.
Yang PPKN. Nah, ini halaman 16. Nah, kan ada garis tuh ke bawah. Apa itu hak? Nah, ya. Nomor 1, arti hak. Sudah ketemu? Belum. Itu yang paling bawah, yang bawah arti hak. Yang atas itu apa? Nih, yang ini nih. Apa itu haknya Pak Guru? Di bawah sendiri. Ya, itu. Sebentar. Yang ini. Guru share screen dari sini aja. Sebentar, Pak Guru share screen dari sini aja. Dari sini. Ini, Pak. Apa itu ya sih, Yes? Bagikan layar dari sini. Yang mana Pak Guru? Sebentar. Yang halaman 16 ya Pak di kelasku. Oh, iya di halaman 16, betul. Yang ini nih. Bentar, Pak Guru akan nyalakan video. Tulislah dalam diagram berikut. Nah, yang ini nih. Nah, ini yang paling bawah nih. Kelihatan? Belum. Nih, yang Pak Guru tunjuk. Belum. Ini yang Pak Guru tunjuk nih. Belum. Oh. Nah, Pak Guru matikan satunya lagi. Ini Pak Guru buka yang 1. Ini terlihatnya? Belum. Benar. Ini aja wes. Arti hak. Ya, itu arti hak, betul. Arti hak itu. Belum kelihatan ya. Pakainya apa berarti ini? Yang di bawah sendiri. Ya. Yang apa itu hak ya Pak? Juga ada arti hak ya Pak Guru. Ya, itu ada arti hak. Ya, arti hak. Ada kata-kata arti hak ya. Oke, wis. Lihat berarti. Aku udah tahu tapi belum terlihat. Aku udah tahu. Ya, ini susah ini. Ya, yang paling atas itu kan hak ya. Yang ini Pak Guru. Ya, betul. Yang atasnya yang tengah. Aku udah ketemu. Ya, oke. Sekarang kita ketemu. langsung screen saja. Yang arti hak. Ya orang lapangan pada Nah, arti hak itu segala sesuatu. Memang mantap. Segala ya? Ya misalnya oke sih. Paman. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang Nah, ini aja wis. Nah, panjang-panjang. Arti hak ya. Apa itu hak? Yang paling atas itu kan apa arti hak? Nah, itu ada garis ke bawah. Nah, yang paling bawah itu arti hak ya. Arti hak itu segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang. Contohnya hak mendapatkan makanan yang bergizi di rumah. Terus hak mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Sudah? Belum. Oh, belum. Ya. Ya, ada yang belum. Oke. Kalau sudah Pak Guru stop sharing nih. Nanti tunjukkan mana yang belum. Belum Pak Guru. Belum. Ya, oke. Aku ini sore. Ulang dulu. Contoh hak yang sebelah kiri. Contoh hak yang di rumah.
Belum. Jadi yang di rumah, nanti di sekolah, di masyarakat. Di masyarakat. Nah, nih. Ya, tadi pengertian hak ya. Hak itu ada garis ke bawah, arti hak. Sudah? Belum. Oh, belum. Ya. Sudah. Pak Guru tunjukkan dulu nih, mana yang harus kalian tulis di sini. Nah, ini. Ini, aduh, hilang teman-teman Pak Guru. Ini arti hak ya. Ini arti hak. Arti hak ini di bawah. Ini di tengah sini. Nanti kalian di sini ya. Arti hak tadi. Arti haknya di sini. Kemudian contoh hak. Nih, contoh hak yang sebelah kiri nih. Ya, contoh hak ada yang di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, kita kerjakan itu dulu ya. Nanti habis itu di sebelah kirinya ada contoh yang bukan hak. Ya, kita kerjakan contoh yang hak dulu. Oke? Ya, Pak Guru share screen lagi. Contoh hak di rumah. Nah, tadi kita sudah mengetahui arti hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau milik seseorang. Contoh hak di rumah. Tadi Pak Guru sudah sebutkan ya. Contohnya apa hak? Mendapatkan apa? Mendapat kasih sayang orang tua. Betul, mendapat kasih sayang dari orang tua. Terus yang kedua, contoh lagi, mendapat pelindungan atau dilindungi sama orang tua. Nah, kalau kalian merasa mendapat ancaman dari orang lain, nah kalian harus bilang kepada ayah ibu, ya, tuh, karena merasa terancam, misalnya, mendapat pelindungan, siapa? Mendapat, nah kalau hak itu mendapat ya, mendapat makanan yang bergizi, gizi, itu haknya kalian, ya. Mendapat kasih sayang, mendapat pelindungan orang tua, mendapat makanan yang bergizi. Itu contoh hak di rumah. Sudah. Ya, ada yang sudah. Oke, perlu lanjutkan. Contoh hak di sekolah. Ya, yang belum melanjutkan saja. Contoh hak di sekolah. Ya, kalian kalau sudah ulangan, kalian berhak mendapatkan apa dari Pak Guru? Coba. Kalau sudah ulangan, mendapat apa? Kalau kalian ulangan, kalian berhak mendapatkan apa dari Pak Guru? Itu haknya kalian. Mendapat nilai. Betul. Minta nilai. Nilai saya berapa Pak Guru? Nah, itu ya. Berhak kalian berhak mendapat nilai ya. Setelah ujian kalian nanti minta nilai. Nah, biasanya berupa rapot. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Aku belum. Aku sudah.
Belum. Itu katanya si Lori. Ini bocahnya murang. Siapa guru? Belum. Aku sudah. Saya lagi nak. Belum. Sing di sekolah mendapat nilai oke. Pak Guru. Pak Guru aku belum. Pak Guru keluar. Pak Guru aku belum. Pak Guru keluar. Halo, masih terlihat? Enggak. Subscribe. Enggak. Halo. Subscribe. Halo. Sudah terlihat. Nah, ini Pak Guru mati nih, panasan. Sudah terlihat. Aku juga HP-nya lagi charger. Mau lepaskan kain. Suara si Cik. Pak Guru yang tadi mana? Nih, aku punya kan guys. Kayak pengantar suara kok kayak stiker. Oh ya. Iya kayak stiker. Atau enggak? Pin kok tiduran Pin? Ya, halo. Ya, masuk ya. Halo. Ya, Pak Guru kepurus nih. Maaf nih. Suaranya mantul. Aduh. Si anak kecil. Pak Guru. Ya. Benar. Kok suaranya mantul ya? Ini ada yang masuk. Ada yang bocor ini. Siapa? Pak Guru matikan semua. Mantul. Iya Pak Guru, Mantap betul. aja. Ya ini. Loh. Kok masih mantul ya? Oke, sudah kedengaran ya? Sudah terdengar? Sudah. Oke, maaf nih, waduh komputernya tidak bersahabat nih. Pak Guru lanjutkan lagi. Sampai mana tadi ya? Contoh hak ya? Contoh hak. Aduh. Hapus. Ya udah, enggak apa-apa. Sudah terlihat? Belum? Oke. Belum. Pak Guru akan share screen. Tadi contoh hak di sekolah. Yes, Guru ulangi lagi aja. Contoh hak di sekolah. Itu ada yang pertama. Tadi apa yang pertama? Mendapatkan nilai. Ya.
Terus selain mendapat nilai, mendapat pendidikan yang sama. Pelajaran dari Pak Guru. Iya, betul. Mendapat pelajaran ya atau diajar sama Pak Guru. Dari guru. Pak Guru, Kalem. itu yang tadi. Ya, yang tadi betul. Contoh hak di sekolah tadi lanjutannya. Ini Pak Guru hilang nih, nggak di save sih soalnya. Lanjutannya. Lanjutannya, iya yang tadi hak ya, hak. Contoh hak di sekolah. Itu mendapat nilai, mendapat pelajaran dari Pak Guru ya. Kalau kalian tidak mendapat pelajaran, kalian ini aja usul aja ke Pak Guru ya. Pak Guru kok nggak ada pelajaran? Nah itu hak kalian meminta pelajaran dari Pak Guru. Terus juga menerima rapot. Menerima rapot. Nah, itu juga hak kalian ya. Menerima hasil belajar. Nilainya berapa nanti ketahuan di situ ya. Itu menerima rapot. Contoh hak di sekolah, terus kemudian contoh hak di masyarakat. Contoh haknya mendapatkan lingkungan yang nyaman. Itu contoh hak di masyarakat ya, yang bawahnya di sekolah, itu yang sebelah kiri dulu. Itu mendapatkan lingkungan yang nyaman ya. Kalau kalian punya tetangga yang reseh misalnya ya, itu kan menjadi tidak nyaman ya. Menjadi tidak nyaman. Nah, itu bisa dilaporkan ke Pak RT misalnya ya. Seperti di itu bapaknya Mbak Vina kan Pak RT itu ya. Nanti dilaporkan ke situ ke Pak RT boleh. Ini kamu di bawahnya ya. Itu contoh dari hak yang ada di masyarakat. Terus selain itu memperoleh pelayanan kesehatan. Penghidupan yang layak. Nah, itu adalah contoh hak di masyarakatnya. Hidup yang layak itu haknya kalian. Itu contoh hak di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Penghidupan yang layak. Sudah? Sudah. Ya. Sekarang yang sebelah kanannya itu contoh, bukan contoh hak. Yang bukan contoh hak. Nah, yang bukan contoh haknya. Di rumah. Di rumah. Yang bukan contoh hak di rumah. Bekerja, mendapatkan uang. Untuk keluarga. Ya, kalian belum berhak bekerja ya, kalian masih untuk sekolah ya. Jadi sekolah itu setinggi-tingginya, nanti baru bekerja ya. Jangan lulus SD bekerja. Ya masih pendidikannya masih kurang.
Pak Guru, aku yang tadi belum. Yang mana? Pak Guru, aku capek. Oh, capek, istirahat dulu sebentar. Mendapatkan nilai. Yang mendapatkan nilai, ya dikurangi dulu. Mendapatkan nilai. Mana ini yang mendapatkan nilai? Oh, paling atas. Loh, kok belum? Udah. Udah ya. Tinggal yang memperoleh. Nah ini. Tuh, itu contoh hak dan kewajiban. Ya, kewajibannya belum ya, baru hak ya. Ya, pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, sehingga tidak berat sebelah. Manakah yang didahulukan, hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu. Iya, betul. Kewajiban dulu baru menuntut hak ya. Kamu membantu orang tua dulu baru nanti kamu mendapatkan hak. Mendapatkan haknya berupa dibelikan jajan, dibelikan mainan seperti itu ya. Makanya kamu membantu orang tua yang rajin supaya nanti kamu minta jajan itu bisa dikasih. Nah, itu. Jangan minta jajan terus tapi membantu orang tuanya nggak pernah. Sudah ini? Belum. Oh, belum juga. Ayo agak cepat yuk. Sudah. Ya, di rumah. Sekarang yang di sekolah, bukan hak di sekolah. Di sekolah. Di sekolah itu bebas menggunakan pakaian sesuka hati. Sesuka hati. Tuh. Di sekolah kita punya aturan ya. Aturannya itu pakaian selalu menggunakan seragam sekolah. Contoh hari Senin kita menggunakan seragam merah putih. Kemudian hari Selasa juga ya Rabu batik kalau masuk sekolah tapi ya kalau tatap muka. Nah itu, jadi tidak bebas menggunakan pakaian sesuka hatinya, tapi ada aturan sendiri di sekolah. Kemudian di masyarakat, mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib itu bukan hak ya, ini kewajiban. Ini kewajiban. Nah, ya. Yang bukan hak itu mematuhi tata tertib. Kenapa bukan hak? Karena ini masuk kategori kewajiban di masyarakat. Nah, itu contoh hak dan bukan hak yang ada di rumah, di sekolah, juga di masyarakat. Yang terakhir nih, contoh dari kewajiban. Nanti habis itu sudah selesai, wis. Mau kelamaan ya, nanti kamu capek. Sudah ini? Aku belum. Ya, yang belum dilanjut Aku saja. sudah. Ya. Aku di Sekarang sekolah. kewajiban. Arti kewajiban ya, kita dahulukan kewajiban dulu baru menuntut hak. Jangan kebalik ya, minta hak dulu baru kewajiban dilaksanakan. Tidak. Untuk kalian bekerja, kalian kerja dulu kan baru dibayar. Nah, kerja itu suatu kewajiban, baru nanti di akhir bulan mendapatkan haknya kamu, mendapatkan
uang hasil dari kerja. Nah, seperti itu ya. Tuh bedanya kewajiban sama hak. Arti kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, ini arti dari kewajiban. Jadi semua yang harus kita kerjakan. Contohnya kewajiban kamu sebagai pelajar adalah belajar. Berarti kamu harus belajar ya. Tuh, harus belajar. Contoh kewajiban di rumah yang sebelah kiri. Contoh kewajiban di rumah. Contohnya adalah membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah dari orang tua. Misalnya membantu mencuci baju, membantu melipat baju, membantu mencuci piring, membantu memasak, terus juga membantu ayahnya mencuci motor. Nah, itu kewajiban ya yang harus kalian kerjakan. Kalau contoh di sekolah, oh sudah di atas ini. Contoh kewajiban di sekolah. Sudah, nomor 2? Belum ya, oke, ditunggu. Yang sudah bisa istirahat dulu, boleh sebentar. Ini bentar lagi selesai ini. Sudah. Ya, ya nanti yang belum ditunggu. Sudah. Sudah? Oh, belum ya. Oke. Belum. Sampai Pak Guru. Ya, boleh istirahat dulu sebentar sambil menunggu temanmu yang belum. Kakiku kram. Oh, kakinya kram. Aduh, diluruskan itu. Di balsem biar nggak dingin. Kewajiban. Kewajiban. Pekerjaan. Tinggal arti kewajiban. Kewajiban di rumah. Kewajiban di contoh. Hello. Sudah semuanya? Belum. Oh, belum. Ayo, Kak, cepet yuk. Sudah. Sudah. Udah ya? Sekarang berarti kewajiban di Belum. Kamu ini udah? kewajiban di rumah. Iya. Lagi contoh kewajiban di sekolah. Contoh kewajiban di sekolah. Contohnya apa?
menghormati guru itu wajib ya. Segala Membuang sampah di tempat sampah. Betul, membuang sampah di tempat sampah ya kalau waktu sekolah. Kalau di rumah juga sama. Nah, itu. Contoh kewajiban di masyarakat itu yang kolom bawah. Di masyarakat ya. Di masyarakat contohnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, supaya lingkungan kita aman. Tidak jadi sarang pencuri. Sudah Pak Guru. Sudah ya? Oke. Belum. Ya, yang belum lanjut aja nggak apa-apa. Bukan contoh kewajiban yang sebelah kanan sekarang. Bukan contoh kewajiban di rumah. Kerja mencari uang. Nah, bekerja mencari uang itu adalah tugas dari orang tua ya, bukan kewajibanmu. Karena itu kewajiban dari orang tua. Itu di rumah. Terus kemudian di sekolah. Di sekolah itu tadi ya mendapat nilai. Karena bukan kewajiban, karena itu merupakan hak kalian ya. Kalau kewajibannya tadi di sekolah itu membuang sampah di tempat sampah, menghormati guru, mengerjakan tugas sekolah, memakai seragam itu wajib. Kalau mendapat nilai ini adalah hak ya. Ini adalah hak sekolah. Terus di mana lagi? Di masyarakat. Di masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kalau mendapatkan tadi udah hak ya. Ini sudah hak. Nah, itu ya. Jadi kalian tahu bedanya hak dan kewajiban. Hak itu segala sesuatu yang kamu dapatkan ya, yang seharusnya kamu dapatkan. Contohnya kalau dalam keluarga itu hak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kalian kerjakan. Sudah semua? Belum. Belum, oke ditunggu ya. Kalau sudah, oke ditutup bukunya, kita sudah selesai. Kalau sudah, yang belum diselesaikan. Saya sudah Pak Guru. Ya, Mbak Tata sudah. Tinggal Mbak Ara ini. Sudah. Ya, Mbak Hizam juga sudah ya. Tinggal nunggu Mbak Ara sebentar nih. Mas Ganes minum apa itu? Makan apa itu? Makan es ya? Makan es itu udah. Udah jajan aja itu Mas Ganes. Ya, oke habis ini kita jajan ya, boleh terserah. Nanti tunggu Mbak Ara sama Mbak Una ini belum kayaknya nih. Sambil istirahat dulu yang lain, boleh ya. Nanti kita langsung penutupan.
Kalau sudah langsung bilang ya, sudah Pak Guru. Yang sudah. Sudah Pak Guru. Sudah ya? Oke, sip. Pak Guru akan stop share. Ya, oke, itu pelajaran PPKN ya, tadi PS, sekarang PPKN. Oke, Pak Guru akan merefleksi nih. Kalian sudah belajar apa ini PPKN bersama Pak Guru? Tentang apa tadi ya? Dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak kewajiban di mana saja? Di rumah, di sekolah, masyarakat. Di rumah, di sekolah, sama di Di lingkungan. rumah, di sekolah, di masyarakat. Oke, ya itu pelajaran PPKN di tema 2 subtema yang pertama. Jadi tema 2 subtema yang pertama selesai ya. Tinggal besok hari Jumat kita ketemu lagi ya untuk waktu dan untuk pelajarannya nanti Pak Guru WA-kan seperti biasa. Karena hari Kamis itu besok agama sama PJOK ya. Kita ketemu lagi hari Jumat dengan waktu dan pelajaran yang nanti di-WA-kan oleh Pak Guru. Jangan lupa belajar ya, ini hanya sekelumit saja dari Pak Guru ya. Materinya sebenarnya masih banyak, tapi Pak Guru hanya bisa sampaikan seperti ini karena intinya adalah pelajaran tentang hak dan kewajiban. Nah, nanti LKS-nya bisa dikerjakan. Nanti juga tugas yang Pak Guru kirim juga dikerjakan, jangan lupa ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang mimpin berdoa Mbak Ara ya. Sekarang siapa yang mau mimpin berdoa? Aku. Aku. Ya, Aku Pak Guru, aku. Aku Pak Guru. Mas Sandra dulu ya, Mas Sandra. Yuk disiapkan teman-temannya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Amin ya. Alhamdulillah ya, sudah belajar PS dan PPKN. Nanti jangan lupa untuk dikerjakan dan juga harus selalu belajar LKS-nya dikerjakan buat kalian ya. Dan juga selalu patuhi kesehatan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Jangan berkerumun, makan makanan yang bergizi, gunakan masker karena keluar ya. Oke, jangan lupa kita PTS 1 belajar yang rajin supaya nanti hasilnya bisa memuaskan. Oke, sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Dadah. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Terima kasih Tama. Terima kasih. Pak Guru berhenti merekam. Mana berhenti merekamnya?